Halo semua, selamat datang di channelku Bagus Sasmita Haji, dan aku di sini mau mengomentari suatu hal yang ramai di dunia perfituberan Indonesia dan dunia, yaitu graduation atau kelulusan seorang VTuber. Jadi sebelumnya aku mau menjelaskan di sini. Sebenarnya aku udah bikin video bahwa kalau aku itu wibu ya, dan juga suka VTuber. Cuma nanti videonya tak upload setelah ini, karena video ini sebenarnya ngejar waktunya, karena tanggal 1 Mei itu VTuber Gaur Gura itu akan menghentikan aktivitasnya sebagai VTuber Gaur Gura ya, Hololive, sebagai VTuber Hololive yang kemudian akhirnya bisa dikatakan graduate dari Hololive. Jadi sebenarnya aku mau menyampaikan di sini, yang pengen aku sampaikan di sini itu sudut pandangku aja mengenai apa yang terjadi. Oke, sebelumnya ini latar belakang gue ya. Sebenarnya aku mengikuti Hololive itu udah mungkin ini tahun keempat aku ngikutin Hololive ya. Jadi sebelumnya aku VTuber ya. VTuber itu, buat yang kalian nggak tahu, VTuber itu virtual YouTuber ya. Jadi seorang YouTuber yang menggunakan karakter virtual, karakter animasi atau karakter apapun lah ya, yang tidak menampakkan wujud manusia, yang kemudian berkonten di YouTube, baik itu streaming ataupun konten-konten video yang mereka buat lah dengan tujuan untuk menghibur ya. Nah, VTuber sendiri awal mulanya itu aku tahu itu Kizuna Ai. Itu dulu aku cukup nontonin ya, cukup ikutin lah Kizuna Ai. Itu VTuber pertama kan ya, VTuber yang terkenal di dunia, bahkan yang tersukses. Pas Kizuna Ai itu kan banyak kemudian menyusul VTuber lain yang ikuti jalurnya itulah, berkonten di YouTube. Biasanya konten VTuber itu main game ya, streaming game, terus kemudian cover song ya, istilahnya itu untuk menghibur para pecinta anime saja, yang bisa berinteraksi dengan karakter YouTuber atau streamer yang pakai karakter anime, yang mana itu memang dipisah hidupnya karakter tersebut dengan Seiyu atau orang yang di belakangnya. Setelah Kizuna Ai itu terus muncullah Hololive ya. Hololive itu pas announce mau membuka sebuah VTuber menjadi sebuah agensi, sebuah perusahaan yang menaungi VTuber, itu dulu itu aku cukup cukup excited juga. Cuma waktu itu aku nggak ngikutin kelanjutannya VTuber karena sudah masuk kerja ya. Jadi aku tahun 2018an itu udah masuk kerja, 2017-2018 itu udah masuk kerja, udah ngikutin VTuber lagi. Bagi Zona itu yang ngikutin dulu kan klipernya itu nggak banyak ya, jadi aku cuma ngikutin klip-klip yang bahasa Inggris. Aku kenal oleh pertama itu dari munculnya talentnya Fubuki ya. Fubuki itu kan paling gede, itu tiba-tiba gede ya, sampai dunia VTuber itu tahu kalau ada Fubuki itu dari Hololive. Bahkan kalau orang-orang itu taunya sepuhnya Hololive itu ada 5 kan ya, Gen Zero itu, Sora, terus kemudian dan lain-lain itu. Tapi ya, aku masih tetap nggak ngikutin Hololive sampai akhirnya COVID ya. Hololive buka cabang Indonesia, aku skeptis banget malahan aku dulu itu. Kenapa kok buka VTuber, kok ya berani buka, maksudnya agensi sebuah VTuber ya, hal yang baru, sebuah media hiburan yang baru, langsung buka cabangnya di Indonesia. Terus pas lihat talentnya pun agak cringe juga. Dulu aku Risu dulu itu aku pas debutnya Risu, kalau kalian lihat debutnya Risu tuh kayak cringe banget. Suaranya itu suara yang benar-benar dibikin seimut mungkin, aku nggak mau nonton malah dulu itu Risu.
lihat Risu itu, terus lihat Muna, terus lihat Yofi itu. Jadi Gen 1 itu nggak ngikutin aku. Sampai akhirnya Gen 2 itu yang boom banget itu Oli pas itu. Crazy Oli yang mana itu persona yang benar-benar liar, suka teriak-teriak, terus kemudian apa namanya ya paling istilahnya paling open lah dari semua yang member ya, bahkan open dari semua ke member-member lain yang ada di GP. Nah itu aku sudah mulai ngikutin Oli ya, Oli ngikutin sampai dramanya yang terkenal dulu itu apa namanya itu nggak sengaja apa namanya ya, istilahnya itu kalau orang-orang nggak suka itu dulu, nggak suka Oli itu karena annoying ya, karena berisik gitu kadang ya, memang wibu kan seperti itu, dunia di sosmed kan seperti itu. Bahkan mereka mencari-cari alasan untuk tidak suka, kadang kan membandingkan yang lain itu, terus kemudian kena juga pas dia nge-review apa pantulannya kena kelihatan dia wajahnya ya, kemudian digoreng sampai hancur itu, sampai gosong itu Oli, kasihan. Cuma personanya Oli itu suka karena dia itu di Hololive ID ya di Indonesia itu dia apa namanya biasanya out of the box kontennya, sampai akhirnya Kopo Gen 3 keluar. Nah ini aku akhirnya lebih concern, lebih memutuskan untuk mengikuti Hololive ikut dari Kopo dan Gen 3. Kopo itu anomali dulu, jadi dia benar-benar naik banget, viewernya banyak kan pas COVID juga. Jadi orang-orang fokusnya ke internet itu lebih sering, bahkan apa yang terjadi di YouTube mereka melihatnya, bahkan ada fenomena VTuber sakitnya naik itu kan. Nah dari itu aku ngikutin Kopo sampai terkena dihujat beberapa hatersnya dan lain-lain, sampai akhirnya tak beranikan aku ngikutin Hololive cabang lainnya English, terus dengan JP ya, ternyata seru-seru, akhirnya aku kenal semua bisa mengenali semua member Hololive. Nah puncak-puncaknya itu ada di phase ketiga kalau nggak salah ya, yang pertama kali Risu, Muna dan Yofi itu ikut konser ya di Holofest itu 2022 ya. 2022 itu teman-teman komunitas itu pada nobar, cuma masih belum, jadi aku nonton VOD-nya yang ilegal, jadi apa sih itu, jadi nonton VOD-nya yang ilegal, ternyata wah keren itu konser, walaupun yang nonton itu diem kan ya, yang nonton kan masih protokol kesehatan COVID, jadi nggak chanting itu nggak terlalu muncul di apa namanya di konsernya itu ada orangnya, cuma tenang gitu. Itu naik lagi di Holofest keempat, wah itu Holofest menurutku paling puncaknya waktu itu ya, karena nanti tak bahas lah Holofest keempat itu apa, kenapa tak bilang terbaik waktu itu, sampai akhirnya nanti Holofest yang ke-6 yang kemarin itu yang menggantikan posisi, menurutku menggantikan posisi Holofest keempat ya, dari segi best semuanya lah gitu. Nah sampai akhirnya itu puncaknya kan Holofest 4 ya, Holofest 4 ya, itu puncak-puncaknya Hololive kalau menurutku sih. Dan waktu itu ini masalah graduate yang pertama ya, jadi sebenarnya sebelumnya itu memang Hololive itu punya banyak sekali apa namanya masalah dari member-membernya atau talent-talentnya. Nah pas itu aku tuh nggak terlalu ngikutin ya, karena aku masih fokus ke Holo ID, terus nggak terlalu menyimak Holo GP, cuma tahu kan apa-apanya gitu loh, masalahnya talent Rusia, terus kemudian menjalar sampai ke graduate-nya Koko dan masalah-masalah yang lain, sampai akhirnya itu setelah puncaknya itu kan nggak ada graduate lama kan ya, puncak-puncaknya kesuksesan Hololive itu, sampai akhirnya aku pas itu masih pas kerja nggak sengaja kan buka Facebook, terus ada announcement kalau Mel, salah satu talent Hololive itu terminate. Nah dari itu aku langsung wah ini waktunya
apa ya, kayaknya udah waktunya berhenti. Maksudnya berhenti itu bukan berhenti ngefans ya, karena waktunya memang Hololive udah mulai mengalami penurunan itu, Mel terminate kan. Wah ini berarti waktunya bentar lagi ini bakal banyak yang out ini pasti ya gitu. Mel terminate itu menurutku kabar yang sangat mengejutkan sekali, karena selama hampir 2 tahun itu nggak ada masalah kan Hololive. Tidak ada drama yang besar dari talentnya gitulah sampai Mel terminate. Jadi buat kalian nggak tahu itu, kalau ada agensi kan, Hololive kan agensi VTuber, tapi kan mereka konsepnya idol. Dalam konsep idol Jepang itu, kalau seseorang memutuskan untuk tidak melanjutkan karirnya sebagai idol ya, mereka akan melakukan bahasa yang lebih halus seperti daripada mengundurkan diri atau cabut. Nah, itu yang pertama itu graduate. Nah, graduate ini ibaratnya kelulusan. Jadi kayak Hololive itu isinya ya karena orsinya itu disupport oleh sebuah komunitas VTuber ya, punya fansnya sendiri, fanbase-nya sendiri. Mereka itu cara untuk mengundurkan dirinya dari idol itu dengan cara lebih halus, itu graduate. Itu mungkin nanti ada event-event tertentu, terus kemudian diakhiri dengan stream atau diakhiri dengan acara perpisahan. Nah, graduate seperti itu. Ini untuk menghargai para fansnya ya, karena rata-rata fans Hololive itu kan para pecinta idol. Nah, beda kalau terminate ya. Terminate ini seperti memang dipecat. Jadi karena talentnya mengalami pelanggaran yang serius di aturan perusahaan, terus kemudian akhirnya talent tersebut harus dipecat. Nah kalau sudah dipecat itu biasanya tidak ada lagi kayak perpisahan, acara-acara perpisahan dengan fans, kemudian graduation itu acara graduation itu tidak ada. Jadi benar-benar diputus kontraknya, karakternya dihapus, channelnya dihapus. Kalau di Hololive kan ya, channelnya dihapus, semuanya bersih tanpa jejak. Terus kemudian di arsipnya Hololive itu tidak, biasanya ada nggak ya di Hololive Wiki itu udah kayaknya kalau terminate itu dihilang gitu. Nah seperti itu, di officialnya itu dihilangkan semuanya, itu dipecat ya. Kalau graduate kan mengundurkan diri dengan baik-baik. Nah setelah kejadian Mel, aku mulai berpikir seperti itu. Bahkan aku waktu kerja itu berdiri kan ya, sampai duduk aku sangat menyesali sekali itu seperti itu. Terus akhirnya yang pertengahan tahun 2023 kayak lupa aku, 2024 atau 2000, pertengahan 2024. Terus kemudian disusul itu Achan. Nah, Achan ini staff yang memang khusus untuk public relation. Jadi staff yang biasanya punya karakter sendiri, VTuber, staff Hololive ya. Kemudian dia untuk komunikator antara fans dengan perusahaan. Nah itu mengundurkan diri dari pekerjaannya sebagai staff. Itu langsung wah ini emang sebenarnya nggak bagus, sudah mulai menurunan ini. Sampai akhirnya itu mau disusul sama Aqua, terus kemudian dari Hololive English itu Amelia, sampai akhirnya teman-teman ada siapa namanya Sion, terus ada Fauna, terus kemudian ada siapa lagi ya, banyak lah itu. Setelah itu sering, bahkan beberapa bulan, selisih berapa hari itu pasti ada announcement graduation. 2023, 2024 itu Mel nggak ikut ya. Sampai yang kemarin itu benar-benar sangat membuat fans Hololive itu terpukul ya, karena mereka kan, karena ngefans kan biasanya menyukai karakternya seperti itu. Sampai yang terakhir itu adalah Gorgura. Nah ini baru masuk Gorgura, ini menitnya udah 16 menit dan masuk Gorgura. Nah Gorgura ini adalah salah satu VTuber Hololive yang cukup besar, fenomenal banget, bahkan mengenalkan dunia
VTubers Hololive itu ke mancanegara, bahkan ke Amerika, ke Barat dan Indonesia. Dia punya fanbase yang sangat besar sekali. Nah, Gorgora ini ya memang kalau rata-rata kan graduate itu pasti ada alasannya kan ya. Nah, dan alasannya sama rata-rata itu karena tidak sejalan dengan rencana atau tujuan dari perusahaan. Jadi talent itu kan dia bekerja itu juga punya mimpi di situ, punya apa yang harus yang ingin dia lakukan di situ dan apa yang akan dilakukan di situ. Nah, itu perusahaan ternyata tidak sejalan dengan mimpinya karena sedangkan VTuber itu kan miliknya perusahaan. Jadi mau nggak mau VTuber itu harus manut kebijakan atau programnya perusahaan. Nah, kalau VTuber itu karena keinginannya dan mimpinya nggak sejalan, biasanya itu akan membuat konflik di VTuber dengan perusahaan yang berujung nanti kalau bisa dilanjutkan ya akan lanjut, dan kalau tidak bisa dilanjutkan mereka akan graduate, biasanya akan begitu. Nah, Gorgora kan VTuber gede kan, itu bener-bener nyesek banget. Itu announcement nggak ada sebulan ya, itu bulan April kalau salah, awal April. Terus dia bilang dia akan menghentikan semua kegiatan aktivitasnya sebagai Gorgora, channelnya akan ditutup, bukan ditutup sih, mungkin akan sisa archive-nya akan ada, tetap bisa ditonton, cuma tidak akan ada lagi di semua kegiatan atau event yang ada di Hololive mulai tanggal 1 Mei. Nah, ini Gura sendiri juga dulu yang pertama kali membuatku menyukai Hololive ya. Jadi Hololive English itu kan Gura keluar itu bareng Gen 1 kan. Di Gen 1 maksudnya. Nah, itu aku lebih suka Hololive English gitu. Maksudnya IN, soalnya kan pasarnya kan luas karena IN bahasa Inggris gitu. Jadi aku prefer ikutinnya itu IN, sampai ada Oli juga, itu akhirnya lihat Hololive Indonesia kan gitu. Bahkan sekarang itu aku malah ngikutnya si Risu, seorang talent Hololive yang dulunya nggak aku suka, malah sekarang aku nontonnya Risu. Nah, kembali ke Gura. Ya, Gura itu ikonik banget setelah sekian lama. Memang kan kelihatan banget itu kemarin itu Gura nggak jarang stream, terus kemudian jarang nongol. Kalau ada acara collab itu menandakan memang posisinya mungkin dia sedang burn out atau dan lain-lain, akhirnya dia memutuskan untuk graduate. Apalagi yang mau tak omongin dari Gura ini ya. Oh ya, untuk masalah graduate ini ada orang di internet itu bisa dikatakan fans VTuber atau dikatakan hatersnya. Kenapa kok orang itu mereka selalu bertanya itu bukan bertanya, mereka selalu melakukan statement seakan kalau memang graduate itu kenapa? Pasti yang graduate itu pasti akan membuat karakter baru dan menjadi VTuber indie atau VTuber yang berdiri sendiri gitu tanpa ikut perusahaan atau lain. Masalahnya bukan itu. Jadi buat kalian yang mengikuti atau ngefans terhadap karakter, itu kalian itu ngefans orang yang di belakangnya atau karakternya atau gitu loh. Kalau aku sebagai fans VTuber, aku itu sangat suka Gura ini sebagai Gura, orang di belakangnya pun sebagai Gura gitu. Jadi meskipun nanti orang yang di belakangnya itu membuat karakter baru dan memulai karirnya baru sebagai VTuber, mungkin aku tidak akan bisa lagi menikmati kontennya seperti aku menikmati karakternya Gura gitu loh. Karena memang ketika kita menyukai sebuah karakter, itu yang disukai itu bukan jiwanya kan ya. Ya memang jiwanya dia menjadi orang yang baru walaupun orang yang di belakangnya sama. Cuma jiwanya sebagai Gura kan dia tidak akan bisa lagi melakukan stream collab lagi dengan para member Hololive lain. Bahkan keasikan Hololive para talent, interaksi para talentnya itu sebuah hiburan yang sangat saya suka di Hololive. Jadi kalau ada yang graduate, meskipun dia bikin karakter baru, karakter VTuber baru yang terpisah dari Hololive, rasanya pun akan beda gitu loh. Ketika kita menyukai sebuah karakter, itu kita menyukai performa dia sebagai karakter tersebut. Jadi apa yang dilakukannya, apa yang
di-serve ke penonton itu sebagai karakter tersebut, itu yang kita suka, maksudnya aku suka. Jadi kalau dia menjadi karakter baru, aku mungkin akan bisa menyukai dia, cuma tidak dengan cara aku melihat dia sebagai karakter yang sebelumnya. Jadi tetap kan karakter yang sebelumnya tetap akan mati gitu loh. Karakter Gura kalau menurutku di sini setelah graduate tetap akan mati sampai akhirnya nanti dia bisa Gura tiba-tiba ya dari kalau budaya Jepang itu orang yang graduate itu mungkin kemungkinan masih bisa kembali itu mungkin, cuma ya hampir impossible itu karena aku dulu tuh ngikutin ada grup band ya di Jepang itu memang ada yang memutuskan untuk graduate sampai akhirnya dia kembali lagi itu ada gitu loh. Jadi ada kemungkinan nanti kalau di Hololive juga yang sama, cuma ya itu kalau sudah graduate kalau tidak akan kembali lagi, karakter tersebut tetap akan mati gitu loh, meskipun jiwanya atau orang yang di belakangnya karakter tersebut punya karakter baru. Nah itu kalau menurutku itu memang harusnya seperti itu. Jadi kenapa kalau fans itu terlalu overreact, terlalu bersedih dengan kematian dengan graduate-nya sebuah karakter atau sebuah idol ya. Kalau idol mungkin personanya adalah dia sendiri yang menjadi idol tersebut, cuma kalau VTuber itu sebuah karakter dan juga jiwanya itu orang yang di belakangnya, dan kalau orang di belakangnya sudah tidak mau mengisi karakternya, ya karakternya tersebut akan dianggap mati dan kita tidak akan bisa menikmati konten-konten yang menghibur seperti dulu lagi dari karakter tersebut. Nah itu yang sangat disayangkan. Bahkan nanti kalau Gura bikin karakter baru lagi, kalau istilahnya mereka ngefans itu ada reinkarnasi, Gura tetap reinkarnasinya Gura itu karakter baru yang dibuat oleh orang di belakangnya Gura itu tidak akan bisa mengikuti Holovice lagi, tidak bisa mengikuti stream collab antar member Hololive, terus kemudian tidak bisa mengikuti event-event lagi ya dari Hololive gitu loh. Jadi ya karakter tersebut kalau mati ya mati gitu loh, bukan over bereaksi, bukan ya, karena ngefans itu seperti itu. Jadi buat kalian yang bisa menerima karakternya karena mati, terus kemudian ada muncul karakter baru dan orang yang di belakang yang sama, ya monggo. Buat yang kalian tidak bisa menerima itu juga jangan dibully ya orang-orang seperti itu, karena itu saya juga termasuk orang tersebut. Oke. Nah itu sebenarnya curhatan gue aja dari graduate-nya karakter ya, graduate-nya VTuber Hololive itu Gura. Semoga Gura bisa lebih sudah menjadi kenangan kita semua, karena tidak akan lagi ada stream Gura lagi kan ya. Dan buat orang yang di belakangnya semoga sukses kembali memerankan karakter baru jika mereka kembali ke dunia YouTube ya. Oke, sampai jumpa di video yang selanjutnya. Kita akan bahas apa lagi nanti. Oke, bye-bye.